Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus Takmir Masjid Al-Qayyimah, serta segenap jamaah hadirin kajian malam Ahad rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ini. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin ralatnya tentang profesi kami. Tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa kami pengajar, ya salah satu pengajar di Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Nah, itu kurang tepat. Kami pengajar guru PAI tepatnya di SDIT Mutiara Hati Purwokerto, bukan di Tunas Ilmu atau Pondok Pesantren Tunas Ilmu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini kita akan belajar dan melanjutkan kajian kita tentang akidah nih. Tentang apa? Akidah. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul. Thalathatul Usul. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas dalil dari 4 kewajiban seorang muslim. Dalil dari 4 kewajiban seorang muslim. Baru kayaknya cek kayak saged dikurangi mawon boten nggih volumenipun. Nek boten nggih ngangge mic luar mawon. Kita lanjut nggih. Kita lanjut. Dilanjut ya, Masya Allah, jazakallah khair. Bapak Ibu masih ingat buatan 4 kewajiban seorang muslim yang dulu kita sudah belajar dan kaji 4-empatnya. Satu apa? Menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama itu mengenal 3. Yang pertama apa? Mengenal Allah. Terus mengenal Nabi. Kaping 3 mengenal agama Islam, syariat Islam dengan dalil. Setelah mencari ilmu, selanjutnya kita wajib melakukan hal yang kedua, yaitu apa? Beramal ya. Yang ketiga berdakwah, dan yang keempat bersabar ya. Nah, penulis yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala
kan sudah menjelaskan kepada kita bahwa di dalam beramal itu harus didasari dengan apa? Dalil. Dan beliau rahimahullah menjelaskan juga sekaligus mencontohkan bahwa 4 kewajiban seorang muslim itu ada dalilnya. Dalilnya apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wad dalil qauluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri." Nah, jadi wal 'asr, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam apa? Kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan saling menasehati dalam apa? Kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Jadi 4 kewajiban yang sudah kita pelajari kemarin Bapak Ibu, dalilnya ada di surat apa? Surat Al-'Asr. Ya. Baik, nah kita akan membahas tafsir lebih tepatnya atau kandungan yang ada di dalam surat mulia tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr. Napa? Wal 'asr. Pakai shad, as, bukan asr. Wal 'asr. Al 'asr artinya adalah waktu. Napa? Waktu. Nah, waktu niku makhluk nopo khalik? Waktu itu makhluk atau Tuhan? Makhluk. Nah, di sini pakainya wal asri, ya. Yang artinya wawu di sini adalah wawu qasam, wawu sumpah. Sehingga artinya itu demi waktu. Ya, demi waktu. Loh, di sini kan ada firman Allah wal asri, demi waktu. Allah niki sedang apa? Bersumpah, ya. Allah ini sedang bersumpah. Bersumpah dengan menggunakan apa? Waktu. Nah, kira-kira bersumpah dengan selain Allah hukumnya apa Bapak Ibu? Boleh apa tidak? Tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya. Dan kita katakan tegas, tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat hadisnya, ada dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau berbuat syirik. Ya. Tapi kita lihat Bapak Ibu, di dalam ayat ini Allah itu bersumpah dengan makhluk. Ini bertentangan enggak dengan hadis? Bertentangan buatan? Ya, enggak sama sekali. Ya. Karena pertama, wal 'asri di dalam surat Al-'Asr itu diucapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berhak apa enggak berkata-kata dengan apa yang dimau dia? Berhak nih, bebas bagi Allah.
Allah Subhanahu wa taala bebas berfirman dengan apapun firman-Nya. Ya. Akan tetapi kita perlu pahami di sini sumpah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an jika menggunakan nama makhluk di dalam Al-Asr wal Asri, di dalam Al-Fajr napa? Wal Fajri, di dalam Ad-Duha bersumpah dengan apa? Wad-Duha, ya. Itu bukan dalil hukum bolehnya kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan makhluk. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang dijadikan sumpah itu memiliki keagungan. Ya. Sekali lagi, di dalam Al-Quran apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, hal itu menunjukkan bahwa makhluk itu memiliki keagungan. Ya. Kalau di dalam surat Al-Asr berarti apa yang hebat di sini? Waktu. Ya. Sebelum dilanjut, nuwun sewu, Bapak Ibu keganggu mboten ngangge laron? Mboten? Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nek dipateni napa? Dipecahaken lampune nggih. Pripun nggih? Mboten niku nggih. Mboten kepenak malah nggih. Nggih, berarti niki tambahan pahala. Nggih. Sambil ngaji, sambil menahan diri, ya. Sekaligus ini praktek kewajiban keempat napa? Bersabar, ya. Baik, kembali lagi ke materi Bapak Ibu. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu, ya. Ini menunjukkan bahwa waktu itu adalah makhluk yang spesial, makhluk yang agung, makhluk yang utama. Kenapa kalau Allah ingin menunjukkan bahwa waktu itu sesuatu yang istimewa? Karena waktu merupakan makhluk Allah Ta'ala yang penting dalam kehidupan kita, ya. Banyak sekali ibrah, ya, kalau disebutkan di dalam syarah Thalatsul Usul dikatakan, ya, ma hiyal ibrah fi hadzal zaman. Apa ibrah atau pelajaran dari adanya waktu? Ada apa di balik waktu? Ya. Ternyata kalau kita pikirkan Bapak Ibu, waktu itu makhluk yang hanya bisa dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya kalau masuk waktu pagi. Masuk waktu pagi berarti sing tekan apa? Matahari napa bulan? Matahari. Ketika masuk sore akan datang waktu malam. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa merubah hal tersebut. Mboten wonten makhluk ingkang saged napa? Remote control. Maksudnya apa? Maksudnya kinyong urungan kepengin lagi puasa misalkan, lagi puasa kepengin gasik golek buka tersetel engko matahari ini tenggelam pukul 4 misalkan. Wonten kados niku? Tidak ada, ya. Waktu itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dan hanya bisa Dia yang mengatur, ya. Kemudian di dalam waktu juga terkandung pelajaran-pelajaran. Di zaman dahulu ada umat-umat yang disiksa. Di zaman dahulu ada yang melakukan suatu sebab, di masa depan mendapatkan akibatnya, ya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu hanya Dia yang bisa mengatur apa? Waktu, ya. Begitu pula Bapak Ibu, Allah Ta'ala ingin mengingatkan bagi kita bahwa waktu adalah modal. Apa? Waktu adalah modal. Fal-lailu wan-naharu kasbun 'azimun liman istaghallahuma fi ta'atillah. Ya. Kata syarih, salah satu mensyarah kitab Thalatsul Usul mengatakan adanya malam
adanya siang itu merupakan modal besar. Bagi siapa? Bagi orang yang bisa memanfaatkan waktunya di dalam ketaatan, ya. Di dalam ketaatan Allah Ta'ala itu di dalam malam dan siang hari itu terdapat modal bagi orang yang bisa memanfaatkannya, ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah Allah bersumpah dengan Al-Asr, ternyata ini kan sumpah bersumpah dengan waktu. Dan kalau kita mendengar orang bersumpah, kira-kira ada lanjutannya mboten? Ada kalimatnya demi Allah. Kita kan nunggu demi Allah untuk apa kan gitu. Kalau di dalam bahasa Arab itu namanya jawabul qasami, ya, jawabul qasam. Ya, dan Allah bersumpah dengan wal asr, bersumpah dengan waktu. Lalu jawabul qasamnya apa? Untuk apa Allah bersumpah? Ya. Dan setelah wal asri, Allah Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita perkara yang penting juga Bapak Ibu. Dan Allah Ta'ala itu ketika bersumpah setelahnya berarti ingin menunjukkan yang disumpahi itu, ya, menunjukkan sesuatu yang penting. Maka apabila kita membaca Al-Quran, kok ada sumpah-sumpah, kita perlu beri perhatian khusus. Setelah sumpah itu ada apa? Biasanya itu adalah sesuatu yang penting, ya. Di dalam surat Al-Asr Allah Ta'ala berfirman wal asri, setelah sumpah Allah ingin tegaskan dan ingatkan innal insana lafi khusrin. Dan ini sesuatu yang penting. Allah Ta'ala mengingatkan bahwasanya sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Dan Masya Allah kalau kita lihat Bapak Ibu, kerugian manusia atau kata-katanya manusia berada dalam kerugian itu dikuatkan dengan 3 hal. Yang pertama, ditegaskan oleh Allah dengan sumpah. Yang kedua, ditegaskan dengan kata inna, ya, sesungguhnya. Ditambah lagi dengan lam, lafi. Berarti penekannya berapa kali ini? 3 kali. Sumpah wal asri, kemudian inna, dan kata la fi khusrin. Dan ini menunjukkan bahwa manusia berada dalam kerugian itu merupakan perkara yang penting dan pasti terjadi. Nah, tapi sayangnya Bapak Ibu, di dalam ayat kedua ini kerugian manusia itu bukan pilah-pilih. Allah Ta'ala mengatakan innal insana. Ada huruf alif lam, innal al insana, ya. Dan ini menunjukkan istighraq, yang artinya sesungguhnya semua manusia, ya. Semua manusia, entah dia jabatannya penguasa atau rakyat, entah dia memiliki harta ataupun tidak, entah posisinya sebagai seorang yang merdeka maupun budak, entah laki-laki maupun perempuan, semuanya aslinya itu rugi. Tidak pilih-pilih, semuanya berada di dalam apa? Kerugian, ya. Dan ruginya ini memakai kata khusrin, mboten ngangge alif lam, tapi ngangge apa? Berakhiran tanwin. Yang artinya kerugiannya itu bukan 1-2 jenis, tapi kerugiannya itu bisa bermacam-macam. Apakah ruginya itu di dunia, ya, doanya tidak diijabahi, hati tidak tenang, urusan apa? Sulit. Atau kerugian di akhirat, di dalam kubur tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, kubur apa?
dipersempit, dibukakan pintu neraka sampai datangnya hari kiamat. Di hari kiamat nanti tenggelam dengan keringat. Loh, banyak kerugiannya. Sesungguhnya manusia berada di dalam apa? Kerugian. Semua manusia, kaya miskin, penguasa rakyat jelata, tua muda, ya. Laki-laki perempuan, sesungguhnya mereka berada dalam kerugian. Berarti siapa di antara kita yang sekarang gak rugi sebetulnya? Sing ngomong ya rugi, sing ngrungokna ya rugi. Kan begitu ya. Innal insana lafi khusrin. Hanya saja Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ya, alhamdulillah kerugian itu ya, kerugiannya itu bisa kita hilangkan ya. Bisa kita apa? Hilangkan. Ya, sebelum kami melanjutkan Bapak Ibu, terkait dengan kerugian di dalam Al-Qur'an juga selain di surat Al-Asr ini disebutkan juga sebab-sebab orang mendapatkan kerugian. Yang pertama, rugi karena berbuat kufur. Yang pertama apa? Rugi karena berbuat kufuran. Kufur niku napa? Ingkar kepada Allah Ta'ala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta, jika kamu berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluk, pasti amalmu akan terhapus. Dan firman Allah ini berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, wahai Muhammad, kalau saja engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, pasti amal-amalmu akan terhapus. Itu Nabi Muhammad SAW ya, terancam seperti itu. Tapi Nabi Muhammad berbuat syirik buatan. Kemudian kata Allah Ta'ala, wala takunanna minal khasirin, dan kamu benar-benar jadi orang yang rugi ya, baik. Kemudian yang kedua, kita menjadi orang yang rugi dengan meninggalkan amal. Rugi karena meninggalkan apa? Amal. Ya, kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 103, kata Allah Ta'ala, wa man khaffat mawazinuh, barang siapa yang timbangan amalnya itu enteng ya, sedikit, faulaika alladzina khasiru anfusahum, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang merugikan apa? Diri mereka sendiri. Ya. Fi jahannama khalidun, dan mereka di dalam neraka jahanam apa? Kekal. Ya. Kemudian ada sebab lainnya, yaitu sebab rugi karena meninggalkan kesabaran ya. Rugi karena apa? Meninggalkan kesabaran ya. Kata Allah Ta'ala, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin, ya, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in asabahu khairun itma'anna bih, jika mendapatkan kenikmatan mereka napa? Tenang. Wa in asabathu fitnah, jika mereka mendapatkan fitnah dan ujian, inqalaba ala wajhi, ya, mereka akan apa? Berbalik badan. Aku oleh rezeki, aku sregep napa? Salat. Tapi nek ora oleh rezeki, salat mboten. Niki mboten kok. Ndak salat ya. Kata Allah Ta'ala terhadap orang yang seperti itu, khasirad dunya wal akhirah. Orang tersebut jika dapat rezeki hatinya tenang, tapi ketika dia enggak dapat rezeki, pusing tujuh keliling, enggak mau ngibadah,
Orang seperti ini kata Allah, dia sudah rugi dunia akhirat. Ya. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan rugi dunia akhirat ini adalah kerugian yang nyata. Ya. Jadi ya, ini sebab kerugian bagi orang-orang yang difirmankan Allah adalah orang-orang yang mendapatkan kerugian. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita kan sudah paham ya, manusia itu aslinya semuanya apa? Rugi. Innal insana lafi khusrin. Al-insan ini istighraq, semuanya itu dalam kerugian. Dan ruginya pun itu bermacam-macam ya. Rugi di dunia macamnya banyak, rugi di akhirat juga macamnya banyak. Tapi semua orang mendapatkan peluang mendapatkan kerugian. Hanya saja jika kita ingin tidak seperti ayat kedua itu, ketika kita tidak mau menjadi orang-orang yang rugi, Allah kasih kita solusi. Solusinya ada di ayat keempat, yaitu firman-Nya apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, kalau manusia enggak ingin rugi, syaratnya ada 4 ya. Yang pertama, illal ladzina amanu. Yang pertama adalah iman ya. Kenapa? Iman. Dan iman ini bukan hanya percaya nggih. Iman niku mboten namung napa? Percaya. Aku iman nek Allah kuwi anak. Aku iman nek Nabi Muhammad Rasulullah ya. Tapi ora tahu salat. Imannya ini bener enggak? Imannya niki leres mboten? Mboten ya. Karena iman, pengakuan iman itu mencakup juga amal soleh ya. Sehingga syarat kedua supaya jadi orang yang tidak rugi adalah wa amilus solihat. Setelah iman ditambah dengan amal ya, dengan amal soleh ya. Dan enggak benar kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan cuma iman tanpa amal ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga apa? Tawasau bil haqqi. Saling menasehati dalam apa? Dalam kebenaran ya. Nah, saling menasehati dalam kebenaran ini termasuk amal soleh napa mboten? Termasuk amal soleh. Kok kenapa Allah pisahkan? Tidak mencukupkan illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Rampung. Lebih pendek di suratnya gini. Kenapa kok disebutkan juga wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri? Nah, di sini Bapak Ibu, ketika dipisahkan sesuatu yang khusus, di sini tawassaw, saling menasehati, yang itu termasuk dalam amal soleh. Ini mengandung makna untuk menunjukkan pentingnya saling menasehati di dalam kebenaran. Saling menasehati di dalam apa? Kebenaran. Dan juga pentingnya saling menasehati untuk apa? Bersabar. Ya. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala itu ingin menunjukkan kepada kita, kalau ingin jadi orang sukses nggak rugi, nggak cuma iman terus apa? Amal soleh tok, tapi lakukan yang ketiga, yaitu menasihati kepada orang lain. Nasihati kepada anak sing ora gelem napa? Salat. Nasihati maring bojo sing ora gelem wis gelem salat tapi ora gelem ngaji pripun? Ya katut sanjange mantan sing mboten jilbaban dinasihati. Kalau enggak menegakkan itu, kita sudah beriman dan sudah beramal soleh, kok enggak mau menasihati, bok-bokan kita jadi innal insana lafi khusrin. Dan Allah ingin tegaskan hal tersebut. Jadi kalau ingin sukses, enggak cuma tenang dengan iman dan amal soleh tak,
tapi juga harus napa? Memberi nasihat. Ya. Alal watawasau bil haqqi. Nah, hak niku napa Bapak Ibu? Menasehati dalam kebenaran. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Tafsir Juz' Amma mengatakan, maksud dari al-haqqu adalah asy-syar'u, yaitu syariat. Ya. Makna dari tawasau bil haqqi di sini adalah manakala kita melihat ada orang yang enggak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kita beri nasihat. Perintah Allah itu sedikit apa banyak? Ngaduk-aduk apa semending? Wah, kayak banget. Coba sebutkan perkara wajib yang sering tidak dilakukan oleh orang-orang sekitar kita. 1. Sholat. Fasih banget ya, sholat langsung bentuk itu. Ya, sholat 1, 2. Apa? Puasa, zakat, haji, rukun Islam ini. Yang keseharian saja selain rukun Islam, sholat gak dilaksanakan, terus napa? Ngaji ora dilakoni, terus napa? Mriki sih mboten tiyang ekstrim mboten ngangge jilbab nggih. Alhamdulillah mboten, Pak. Alhamdulillah. Perkara-perkara yang wajib tapi tidak dilakukan, ya itu seperti apa? Seperti kalau kita naik kapal itu di bawahnya ada apa? Ada kebocoran. Bapak Ibu numpak kapal nyebrang samudra, nyebrang segara, nganggo kapal feri misalkan. Tapi di tengah jalan ternyata ada retakan di lambung kapal. Kertas lambung kapal nggih. Lambung kapal itu di bawah. Yang di bawah itu loh. Ya. Sudah jelas-jelas ada gemelutuk-gemelutuk dan terlihat ada apa? Air yang masuk. Kira-kira kalau kapal ini terus dibiarkan tanpa ada penanggulangan, kira-kira sing arep ketilem wong pira? Ya kabehan kan? Dan Allah Ta'ala ingin menggambarkan seperti itu sebetulnya, ya. Allah itu ingin menegaskan pentingnya kita untuk saling menasehati. Kalau ada di antara kita kok ada orang yang nggak mau sholat, nggak mau menutup kepalanya dengan jilbabnya, amal-amal yang wajib ditinggalkan, terus amal-amal yang haram, perkara-perkara haram banyak nih. Contohnya 1 napa? Minum-minuman keras, sanes es nih. Minum-minuman keras, perjudian. Ya, judinya sih sudah macam-macam, judi online, judi offline, gaplean, pacaran dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini terjadi Bapak Ibu dan kita tidak menasihati, kita seperti naik kapal, kapalnya itu sudah bocor, kita biarkan. Kira-kira sing ketilem wong siji apa kabehan sing nang kapal? Semuanya. Ya. Itu gambaran kerugian. Kalau kita tidak memenuhi tawasau bil haqqi dan juga tawasau bis sabri. Ya. Baik. Jadi menasehati itu di dalam ayat surat Al-Asr ini menasehati dalam menegakkan syariat dan menasehati supaya tetap bersabar. Ya. Kenapa kok orang yang sudah beramal harus dinasehati untuk bersabar Bapak Ibu? Kenapa kita kok harus menasehati untuk bersabar? Karena wong ngamal kue berat nopo enak? Berat ya. Sabar itu ada berapa bagian? Coba kita ulang yang pertemuan dulu itu. Sabar itu ada berapa bagian? Ada 3. Yang pertama, sabar dari melakukan sesuatu yang haram. Sabar menahan diri supaya tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya. Ini berat enggak Bapak Ibu? Berat. Siapa coba di antara kita semua yang profesi lah, semua pekerjaan
kita itu pasti dihadapkan dengan hal tersebut. Contoh saja satu kasus tukang dandan handphone. Di sini ada tukang servis HP? Ada? Oh belum. Tukang servis HP. Nek kan wong andangan-andangan HP kan jelas boten ngertos nggih, bodole sing endi. Ternyata setelah dibuka hanya ada kabel yang copot misalkan. Pasang semending tok langsung dadi, baliknya rampung. Tapi golek ngomong, oke LCD ini kudu ganti, layarnya kudu diganti, ana sing niku lombo mboten? Lombo. Itu haram ndak? Haram. Nah kan? Berarti ketika kita bekerja itu juga dihadapkan dengan sesuatu yang sifatnya apa? Haram. Ya, kemudian ketika kita sendirian di dalam kamar, ya di sini kan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berumur gitu, kecuali antum masih muda ini. Ya. Kalau kita megang HP di dalam kamar sendirian nggak ada yang melihat, kira-kira bisa buka tontonan-tontonan yang orang bener mboten? Bisa. Makanya kalau kita menghadapi sesuatu yang haram itu perlu nopo? Kesabaran. Kemudian kedua, sabar di dalam melakukan ketaatan. Bapak Ibu, ya, nekan enjing-enjing niku salat subuh, tembek tangi pas lagi adzan, kira-kira ngantuk mboten? Ngantuk. Berudan arep wudu hawane napa? Adem. Madan grimis. Enak banget ngomong apa? Turu. Ya. Kon maring masjid kira-kira berat mboten? Abot. Berarti nek arep salat kudu napa? Sabar. Ya. Lagi melu pengajian akeh larone. Kudu napa? Sabar. Ya. Didik anak juga kudu napa? Sabar. Ya. Didik anak itu perintah untuk taat napa? Meninggalkan keharaman. Melakukan ketaatan apa meninggalkan keharaman? Ketaatan, ya. Ada dua nggih. Yang pertama melakukan keharaman kita harus sabar supaya kita tidak masuk ke dalamnya. Melakukan ketaatan juga harus napa? Sabar. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah yang jelek. Jelek menurut kita, ya. Contohnya apa? Takdir yang buruk contohnya apa? Sakit, ya. Sakit terus menerus, ya. Kata Allah Ta'ala, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ya. Benar-benar kami akan uji kalian dengan apa? Minal khawf, dengan rasa takut. Wa naqsim minal amwali, kekurangan harta, buah-buahan. Ada yang kehilangan nyawa, ya. Tapi di akhir ayat Allah katakan wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Makanya di dalam surah Al-Asr ini Bapak Ibu, Allah Ta'ala itu menyebutkan watawa sawu bis sabri. Pertama iman, amal, kemudian menasehati untuk tetap beramal soleh, yatawasau bil haqqi, dan yang keempat watawasau bis sabri, supaya kita tetap bersabar. Ya, di dalam Al-Quran juga disebutkan ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang beriman, isbiru. Isbiru niku napa? Bersabar. Setelah perintah isbiru, Allah katakan wasabiru. Bedanya isbir sama sobir napa? Sama-sama sobarok, sama-sama memiliki akar kata sober. Isbir itu bersabar. Setelah kita sudah bersabar, kita diperintahkan sobir, menguatkan kesabaran. Jadi untuk melakukan kesabaran kita juga harus bersabar. Supaya kita sabar harus napa? Bersabar. Di atas sabar ada sabar gitu.
Dan sabar hukumnya napa Bapak Ibu? Hukum sabar itu wajib napa sunnah? Wajib ya. Berarti kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Setuju? Setuju mboten? Kok berat? Ya. Wajib hukumnya. Ya. Di atas sabar ada napa yang sunnah? Ridho. Ya. Ya wis ora pakai langan sandal bok-bokan apa? Engko dadi sikil aku sehat. Ora apa-apa lah kelingan 100.000. Engko dadi bisa napa bersyukur dengan duit gitu nggih. Di atas ridho ada napa? Ada syukur. Dapat musibah kok syukur, bisa ndak Bapak Ibu? Susah ya, tapi ada orang yang seperti itu. Contohnya Bapak Ibu tahu ndak kalau ndak salah namanya Malik Al-Jihad ya. Seorang yang buta ya, orang buta tapi penghafal Al-Qur'an. Ya, orang luar negeri. Pernah ditanya oleh itu nama acaranya itu As-Safar Ma'al Qur'an, perjalanan bersama Al-Qur'an. Ya. Syekhnya itu datang ke rumah si anak itu, ditanya, "Kamu bersyukur enggak atau kamu mau enggak penglihatanmu itu dikembalikan oleh Allah?" Anak itu bilang apa? "Enggak mau, saya bersyukur dengan penglihatan ini. Saya bersyukur dengan kebutaan saya ini." Kenapa bersyukur? Karena saya enggak mampu melihat sesuatu yang haram. Coba kalau Allah balikan penglihatanku, aku melihat keharaman, aku enggak bisa menikmati Al-Qur'an. Masya Allah. Itu pada tingkat apa? Tingkat syukur. Nah, kita sudah masuk tingkat mana? Sabar, ridho apa syukur? Sabar be apa? Sabar be kadang-kadang nggih. Masya Allah, astagfirullah ta'ala. Ya baik, sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada orang ingin tidak jadi orang rugi, harus memenuhi 4 hal ini. Yang pertama apa? Iman, kemudian amal, kemudian berdakwah, dan yang keempat bersabar. Nah, kemudian terkait ayat ini, seorang ulama Imam Madhab Asy-Syafi'iyah, beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, Imam Madhab Syafi'i. Beliau mengatakan terkait dengan surat Al-Asr ini, beliau katakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah Ta'ala itu tidak menurunkan hujjah kepada manusia kecuali surat Al-Asr ini, itu sudah cukup ya. Bukan berarti kita nggak butuh ayat-ayat lainnya nggih. Hanya saja maksud dari perkataan beliau ini ya, bahwa siapa yang ingin meraih kesuksesan, pegang benar-benar apa yang ada di dalam surat Al-Asr ya. Dan ayat-ayat lainnya di dalam Al-Quran juga menjelaskan 4 hal yang disebutkan dalam surat Al-Asr ya. Beliau Imam Syafi'i itu rahimahullah bukan ingin mengatakan nggak butuh sama ayat lain, cuma beliau ingin menegaskan pentingnya kandungan di dalam surat Al-Asr. Kata beliau, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'alal khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan hujjah kepada manusia kecuali surat ini, itu sudah cukup ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, pengen rugi apa pengen untung? Untung. Caranya bagaimana? Beriman, terus beramal soleh, terus berdakwah, menasehati, dan yang keempat bersabar ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan.